Lalu yang ketiga, kalau yang pertama kita evaluasi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita evaluasi sholat kita evaluasi tilawah kita evaluasi dengan sedekah kita dan lain sebagainya. Yang kedua, hubungan kita dengan baginda Nabi Muhammad SAW, kita evaluasi seberapa besar kita cinta terhadap baginda Nabi, seberapa besar sholawat kita setiap harinya, seberapa besar malah kita menjauhkan diri terhadap baginda Nabi. Sebab ada orang yang berkata, laula rasul bainana. Bagaimana cara kita itu beramal setiap harinya, melakukan sesuatunya? Ada ulama menyarankan laula rasul bainana. Kita mengatakan seandainya Rasulullah di antara kita, maka kita dalam melakukan sesuatu pasti akan terukur. Kita ambil contoh, kita marah terhadap anak kita padahal anak kita tidak salah. Laula rasul bainana. Seandainya Rasul di antara kita, pasti kita nggak semena-mena sama anak kita. Kita nggak semena-mena sama istri kita. Kalau seorang wanita tidak mungkin bentak suaminya kalau ada Rasulullah di antara kita. Maka kalau kita bertindak agar supaya cinta kita terhadap baginda Nabi itu senantiasa tumbuh, ayo kita ingat-ingat, kalau Rasulullah di antara kita, kita berani nggak sih model begini? Ayo kita tanamkan di dalam jiwa kita model semacam itu. Yang ketiga yang kita evaluasi adalah hubungan kita dengan orang tua kita. Sebab orang tua kita itu adalah orang atau manusia yang rela menukarkan jiwa dan raganya untuk kesuksesan kita. Kalau seandainya tatkala ummi kita mengandung dan hendak melahirkan, seandainya dokter mengatakan, mohon maaf ibu, kita harus pilih salah satu. Ini yang diselamatkan ibunya atau anaknya. Tidak ada satu wanita pun di dunia ini mengatakan, ya sudah dok, bunuh aja anak saya biar hidup. Tidak ada. Pasti orang tua kita, ya dokter, selamatkan anak saya, pastikan anak saya selamat. Tidak apa-apa, jangan hiraukan saya. Itu orang tua. Ada satu wanita mampu menggendong 7 anaknya, 10 anaknya. Digendong, ditetein, dibesarkan, diri ayah, mampu dia mengalah dan lain sebagainya. Bahkan orang tua kita seandainya menginginkan sesuatu, kita ambil donat. Donat itu mau dimakan. Tiba-tiba ada anaknya, mama aku kepingin. Apa kata ibunya? Oh iya mama sudah kenyang nak. Padahal ibu ini sudah berhari-hari pengen. Tapi apa? Dia mampu mengalah untuk anaknya. Orang tua mana? Seandainya ada anak kecil lagi sakit, ya Allah, anakku ini tidak ada dosa, anakku ini tidak salah ya Allah. Apabila sakit ini harus diterima ya Allah, berikan sakit itu kepadaku. Jangan sampai engkau sakiti anakku. Itu doa orang tua. Tetapi ada anaknya 10, ada orang anaknya 7, ibunya sakit. Tapi 7 anaknya tidak mampu menjaga satu dari orang tuanya. Seandainya ada anak ditanya, kamu jaga ibu ya? Tidak bisa mas, saya lagi ada meeting. Adiknya bilang begitu. Kamu nanti yang jaga kakak. Nggak bisa. Ini anakku lagi keluar negeri, aku nemenin dan lain sebagainya. 7 anaknya nggak bisa. Yang mana salah satu opsinya apa? Orang tua biar ditaruh di rumah sakit, dikasih baby sister. Itu anak-anak zaman sekarang. Bagaimana pengorbanan orang tua kita? Oleh karena itu harus kita evaluasi hubungan kita dengan orang tua kita. Dengan cara apa? Satu, yang pertama, ayo kita luangkan waktu terhadap orang tua kita. Kita itu jarang sekali kita itu meluangkan waktu untuk orang tua kita. Sebab orang tua kita itu pada dasarnya tidak ingin uang kita, tidak ingin harta kita. Tapi apa yang diinginkan? Yang diinginkan adalah perhatian kita. Seandainya kita datang, nggak bawa apa-apa, tapi datang, nongkrong saja, duduk sama orang tua kita itu udah senang. Ini kita ambil saya contoh, ini bapak ibu saya. Seandainya saya datang, nggak bawa apa-apa. Kebetulan bapak ibu saya itu kalau ingin makanan, makanannya sederhana. Abah sama umi saya itu makanannya sederhana. Apa? Biasanya pangsit atau tahu lontong. Saya bawakan, itu sudah senang sekali. Di situ kita hanya duduk berdua cerita. Bagaimana kecilnya saya dulu. Bagaimana apa. Itu hubungannya luar biasa. Umi bagaimana? Wah ini kalau umi saya masak, makanannya dimakan oleh anaknya. Itu kebanggaan bagi umi saya.
Apalagi sesekali Mik dolong suapin saya, itu umi saya senang sekali kalau anaknya datang memberi perhatian semacam itu. Nggak perlu kita ngasih duit yang banyak. Pada dasarnya abah saya itu lebih dikasih oleh Allah rizki lebih banyak daripada anak-anaknya. Kalau anak-anaknya ini kalau nyari duit, canggihan abah saya. Bahkan rata-rata anak dari abah saya itu rumahnya, harta-hartanya diberi oleh abah saya. Oleh karena itu orang tua kita itu tidak membutuhkan uang kita, yang dibutuhkan adalah perhatian kita. Kalau saya ingat-ingat betul bagaimana orang tua saya itu membahagiakan saya. Contoh dulu abah saya itu kerja di penggilingan padi. Sore-sorenya sudah capek, satu hari sudah ngangkat gabah, satu hari itu sudah jemur gabah dan lain sebagainya. Gabah itu padi begitu ya. Pulang-pulang saya ingin diajak bermain. Setelah habis sholat asar, saya ingat betul itu abah saya ngajak saya naik motor 70. Nah ini dibawa 70. Mau kemana kita Pak? Kita lihat mobil yang ada tangannya. Saya dulu anak kecil bingung itu. Mobil ada tangannya, itu senang sekali. Ternyata diajak ke proyek perumahan, yang mana perumahan itu ada begonya. Nah, ini mobil yang ada tangannya. Itu sering kali saya diajak. Nah, itu diajak, ini tempat apa, ini tempat apa. Bahkan saya itu malam-malam itu diajak keluar. Bagaimana? Itu tempat apa, pakai motor 70, pakai Vespa. Itu sering sekali. Oleh karena itu histori semacam itu melekat di hati saya. Bahkan abah saya pernah mengajak kita sore-sore melihat sepak bola, yang mana pulangnya jalan kaki dari tempat sepak bola itu. Saya digendong di sininya. Abah saya waktu itu ingat betul, saya digoda, saya dilewatkan tengah kuburan. Kata abah saya, Faiz, nanti kalau ada yang bangun dikasih tahu ya. Abah saya tahu kalau nggak ada yang bangun, tapi saya takutnya minta bangun. Itu hal-hal memori semacam itu terjadi. Hal itu semua menjadikan ikatan saya dengan abah saya, dengan umi saya. Bagaimana umi saya sabarnya dalam menghadapi kenakalan saya. Itu sehingga ingat. Oleh karena itu, ayo kita perbaiki hubungan kita dengan orang tua kita. Sebab menyiksa orang tua dengan kangen berlebih itu kategorinya anak yang durhaka. Nah, kamu pulang, kita punya waktu, kita punya uang, tapi kita tidak mau datang ke rumah orang tua. Kadang kita belain agenda yang tidak penting, yang tidak urgen, yang mana tidak ada nilainya di hadapan Allah, daripada kita mendatangi orang tua kita. Oleh karena itu, ayo kita datengin orang tua kita. Sampai baginda Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ridhatullah fi ridhal walidain wa suhtullah fi suhtul walidain. Allah itu kalau pengen ridho tergantung bagaimana orang tua kita ridho terhadap kita. Tapi Allah itu murkanya terhadap seseorang tergantung bagaimana orang itu murka terhadap orang tua kita. Oleh karena itu, jadikan kalau kamu pengen melihat Allah itu tersenyum, pastikan orang tua itu bangga tersenyum terhadap kita. Jangan sampai kita sakiti hati orang tua kita. Ayo kita datengin. Kita evaluasi dalam tahun-tahun kemarin. Saya tanya, di antara kita, berapa kali sih kita membelikan baju orang tua kita? Kita sering CO di marketplace. Check out itu untuk baju kita, untuk anak kita, untuk istri kita. Tapi kita berapa kali sih kita check out untuk orang tua kita? Ayo dong kita evaluasi, kita belikan. Kita kerja, kita punya gaji. Berapa kali kita traktir orang tua kita? Yang mana dari kecil kita itu sampai sekarang masih ngerepotin, tapi sesekali aja kita nggak pernah belikan baju. Ya sudah Ustadz, nanti insya Allah saya akan belikan CO di marketplace untuk umi saya. Boleh CO, tapi jangan COD. Kalau COD kasihan itu ibunya yang bayar, bukan kita itu ya. Nah, yuk kita perbaiki hubungan kita dengan bapak, dengan ibu kita. Ada pesan yang sangat luar biasa, itu untuk seseorang yang nanya terhadap di suatu kajian terhadap seseorang ustadz. Beliau berkata semacam ini, Ustadz, pada dasarnya dulu kami dilahirkan oleh seorang wanita, dan wanita itu meninggalkan kami tatkala kami sudah masih kecil. Meninggalkan bapak saya pada saat itu orang tua saya, ibu saya itu meninggalkan kecantol dengan laki-laki lain.
yang mana lebih memilih laki-laki itu daripada bapak saya dan saya. Kami ditinggalkan. Kemudian tatkala kita sudah gede, sudah dewasa, yang mana hidup kami ekonomi sudah lebih berbaik daripada yang dulu. Tiba-tiba orang wanita itu atau ibu saya itu datang kepada kita, ingin memperbaiki hubungan dengan anak-anaknya, agar supaya di masa tuanya yang mana bisa kita rawat. Ini bagaimana hukumnya? Dulu itu dia nggak mau sama kita, tiba-tiba sekarang itu dia ingin caper terhadap kita, ingin kita baik-baikin. Bagaimana kita harus merespon? Apa jawaban Ustadz tersebut? Ternyata saya ingat betul jawaban Ustadz tersebut. Seandainya wanita itu atau ibu kamu itu ingin datang kepada kamu, meminta satu anak dimintai emas 5 kilogram, maka sesungguhnya seorang anak ini tidak mungkin bisa membalas kebaikan orang tua yang modelnya semacam itu. Apalagi orang tua kita jauh lebih baik daripada yang diceritakan itu. Maknanya apa? Kita tidak mungkin sanggup mengganti kebaikan orang tua kita. Bahkan setetes air susu yang diberikan kepada kita, tidak mungkin kita bisa membalasnya. Ayo dong kita perbaiki. Kalau orang tua kita ada salah, kita harus memaafkan sebelum beliau minta maaf. Ayo kita perbaiki hubungan kita. Jangan sampai kita mengatur orang tua kita seolah-olah kita lebih pintar. Bahkan orang yang hadir di majelis taklim sekarang itu mengatakan bahwasanya orang tuanya itu tidak paham agama. Demi Allah, kalau ada seorang anak mengatakan orang tuanya itu bodoh ataupun awam, itu dosanya luar biasa. Seandainya orang tua kita egois, kita egois, setelah melahirkan kita sudah balik, maka kita ditinggalkan, orang tua menghidupi dirinya sendiri, maka jauh dia hidupnya lebih mewah. Kalau dia ingin keluar negeri, bisa, tapi anaknya terlantar. Tapi mereka mengalah kepada kita, agar supaya nggak apa-apa aku nggak pernah keluar negeri, nggak apa-apa aku tidak makan enak, yang penting anakku enak. Nggak apa-apa aku nggak ngerti handphone, nggak apa aku itu nggak ngerti media sosial, yang penting aku bisa membelikan anakku agar supaya dia sama dengan teman-temannya. Oleh karena itu, jangan sampai kita durhaka kepada orang tua. Saya ada pesan yang mana senantiasa diceritakan orang tua saya. Abah saya ini diceritakan oleh salah satu kiai, namanya Kiai Ibrahim. Itu nenek kakek saya. Beliau senantiasa bercerita apa? Kasih sayang orang tua terhadap anak itu ngerojok, tapi kasih sayang anak terhadap orang tua nyiprat. Antum tahu ngerojok itu seandainya ada air itu ditumpahkan, bior, itu ngerojok. Tapi nyiprat itu cipratannya. Maknanya kalau orang tua ke anak itu pasti dicurahkan all out. Tetapi anak terhadap orang tua nyiprat aja belum tentu. Ada lagi, apa kata kakek saya itu? Yang kedua adalah kasih sayang orang tua segede klopo, segede kelapa. Kasih sayang anak terhadap orang tua segede upo. Upo itu salah satu nasi. Seandainya piring di nasi kita satu piring, salah satunya namanya upo. Mana ada beras lebih gede daripada kelapa? Maknanya kelapa jauh lebih besar. Maknanya kasih sayang orang tua kita itu begitu besarnya terhadap kita. Beliau rela untuk tidak mendapatkan apa-apa, yang penting anaknya mendapatkan apa-apa. Oleh karena itu, di hati yang luas, melalui hati nurani yang luar biasa ini, saya minta jangan sampai kita tidak peduli terhadap orang tua kita. Ayo kita evaluasi di tahun 2023 ini. Apakah berapa kali kita sudah membelikan baju orang tua kita? Berapa kali kita bisa memberikan sesuatu terhadap orang tua kali? Berapa kali kita mengecewakan orang tua kita? Berapa kali kita tutur kata kita itu senantiasa kasar terhadap orang tua kita? Ayo kita perbaiki di 2024. Ungkapkan rasa cinta terhadap orang tua dengan cara kita meluangkan waktunya. Ayo kita atur tutur kata kita yang lembut terhadap orang tua kita. Kalau di daerah-daerah, kita ambil di suku Jawa, ada bahasa yang lembut, maka berilah bahasa yang lembut terhadap orang tua kita.
di tempat lain pasti ada kosakata yang lembut, maka itulah tata cara kita berkomunikasi dengan orang tua kita. Kalau kita memiliki gaji senantiasa kita berfoya-foya dengan teman kita, pastikan gaji kita dirasakan masuk terhadap perut orang tua kita. Jangan sampai apa yang kita dapatkan, kenikmatan yang kita dapatkan, orang tua kita tidak merasakan. Kalau kita ke tempat yang enak, kalau kita merasakan yang enak, ayo kita sekarang ingat bagaimana orang tua kita. Kita ambil contoh. Kita bisa ke tempat wisata yang enak. Ya Allah, kapan aku bisa ngajak orang tua kita? Kalau Anda ditakdirkan bisa umroh, ya Allah, kapan aku bisa mengumrohkan orang tua kita? Semua diingat-ingat kebaikan itu. Sungguhnya orang tua itu, kata ulama, yang pertama adalah orang tua yang melahirkan kita. Yang kedua yang melahirkan pasangan kita. Jangan sampai Anda bakti kepada orang tua, tapi sama mertua tidak baik. Padahal mertua itu adalah orang yang susah payah melahirkan anak istri kita. Kita bayangkan, ini analogi saja. Seandainya kita nemu kucing di got kotor begitu ya, tiba-tiba kita cuci, kita mandiin, kemudian sudah seger, tiba-tiba kita kasih makan, ada yang datang. Loh, ini ternyata kucing saya. Baru aja seminggu kita rawat kucingnya. Kemudian ada orang yang minta ini kucing saya. Kita kasih kepada orang itu, hati kita sudah ada chemistry dengan kucing itu. Kita eman begitu, ya Allah, kucingnya saya sudah sayang, kok diambil sih? Ini bayangkan, ada seorang wanita dulu kita dilahirkan dari kecil sampai gede. Baru dia bisa masak, baru dia bisa mandiri, sudah kita ambil. Orang tuanya ikhlas diberikan kepada kita. Oleh karena itu, ayo kita harus baik kepada orang tua yang melahirkan kita atau orang tua daripada istri atau pasangan kita. Yang kedua yang dikategorikan orang tua itu siapa? Yaitu orang yang membesarkan kita. Kadang ada orang nggak tahu siapa yang melahirkan kita, tapi ada orang yang dulu membesarkan saya, yang menyekolahkan saya, yaitu orang itu. Maka kita harus baik kepada orang tua tersebut. Lalu yang ketiga, siapa sih yang dikategorikan orang tua, kata ulama? Yang ketiga adalah yaitu guru-guru kita. Beliau-beliaulah yang mengenalkan Allah terhadap kita. Beliau-beliaulah yang mengajarkan syariat Islam kepada kita. Beliaulah yang mengajarkan suratul Fatihah sehingga kita membaca suratul Fatihah di setiap sholat kita. Beliaulah yang mengajarkan kala kita bersedekah dengan ikhlas. Beliaulah yang mengajarkan kita sabar. Beliaulah yang mengajarkan, membimbing kita selama ini bagaimana mencari ekonomi yang diridhoi oleh Allah. Oleh karena itu kita harus berbakti ketiga orang tersebut. Itulah yang disebut orang tua. Lalu